pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online Pelkat BA GPIB Kerta Kasih. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita harus menyiapkan apa aja, Kak? Panggil mama papanya dulu, Kak. Diajak sama-sama untuk ibadah ya, Kak ya. Oke. Apa lagi, Kak? Alkitabnya. Kemudian persembahan dalam celengan yang sudah adik-adik buat waktu itu. Oke, dan yang penting Kak, semangat mengikuti ibadah sampai selesai. Baik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau bersaat teduh sejenak. Adik-adik di rumah berbicara langsung ya sama Tuhan untuk menyiapkan diri mengikuti ibadah online. Mari kita bersaat teduh. Baik adik-adik, untuk memulai ibadah hari ini kita mau memuji Tuhan dengan sukacita dari lagu Anak-anak Puji Nama Allah. Kita mau muji nama Tuhan lagi dengan lagu. Udah lama loh Kak kita nggak nyanyi lagu ini. Lagu yang mana ya, Kak ya? Apa tuh Kak? Belalai Gajah. Kita mau nyanyi tentang Belalai Gajah yang panjang ya, Kak? Iya Kak. Ya kita nyanyi sama-sama ya. Semua bangkit berdiri dulu adik-adik yang di rumah. Berdiri semuanya. Ya semangat. Ikutin gerakan Kak Ina dan Kak Shirley ya. Pasti Tuhan juga senang dengan pujian yang kita pujikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Baik adik-adik, mari kita berdoa sejenak untuk melanjutkan ibadah hari ini. Tutup mata kalian dan lipat tangan kalian, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta-Mu, untuk kasih sayang-Mu, dan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh beribadah kembali bersama kakak Layan dan adik-adik di rumah. Tuhan berkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan satu kali lagi dari berapa ya Kak? Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Pakai gerakan ya, masih berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau sekali baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan berdoa ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pujian yang boleh kami naikkan. Biarlah pujian itu boleh menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tuntun hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik kan sudah memuji Tuhan kan? Nah, sekarang kakak persilakan adik-adik untuk duduk dan bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 11 sampai 14 dengan tema Karya Allah Tritunggal. Adik-adik buka Alkitabnya, kita baca dari kitab Efesus pasal 1 ayat 11 sampai 14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Adik-adik, minggu ini disebut sebagai Minggu Trinitas atau Tritunggal. Kalau tadi kita semua sudah membaca dari kitab Efesus, adik-adik pasti masih ingat kan? Siapa penulis dari kitab Efesus? Ayo siapa? Ya, penulisnya adalah Rasul Paulus. Adik-adik masih ingat kan? Rasul Paulus dulu disebut dengan apa namanya? Saulus ya. Jadi sebelum ia percaya kepada Yesus, kepada Allah, Rasul Paulus bernama Saulus. Adik-adik, Paulus menulis kitab ini dari dalam penjara. Mengapa Paulus merasa perlu untuk menuliskan surat ini? Ya, agar jemaat Efesus bertumbuh dalam iman, di dalam kasih dan pengenalan akan Allah
serta hidup dalam tuntunannya. Adik-adik, Paulus memiliki pemikiran yang tajam tentang Kristus dan gereja. Paulus yang dulunya bernama Saulus mengenal secara pribadi Yesus saat cahaya terang memancar dari langit. Saulus mengalami kebutaan beberapa hari akibat cahaya itu. Nah, pada saat itu Paulus yang dahulu bernama Saulus mendengar Tuhan memanggil, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Paulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu Tuhan menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, sejak saat itu Paulus yang dahulu bernama Saulus menjadi murid Yesus dan mengabarkan Injil keselamatan. Paulus ingin agar orang tahu tentang keselamatan yang tadinya hanya untuk bangsa Yahudi. Sekarang keselamatan itu untuk semua orang yang sudah menerima Injil dan sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Selanjutnya, alam semesta yang terdiri dari tumbuhan, hewan, manusia, udara, angin, benda-benda di langit merupakan karya Allah Bapa. Semua yang diciptakan Allah adalah baik dan sempurna. Adik-adik, kita bisa baca bersama dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Namun, karya Allah yang dirusak oleh dosa yang dilakukan Adam dan Hawa yang diperdaya oleh iblis, sehingga sejak saat itu manusia tidak lagi dapat leluasa berbicara dengan Allah. Karena Allah yang suci tidak dapat berdekatan dengan dosa. Jika Allah tidak berinisiatif untuk memperbaikinya, maka selamanya tidak ada yang dapat diselamatkan. Tidak ada yang dapat bersama Allah dalam kerajaannya. Oleh karena itu, Allah mengutus anaknya yang kita sebut Yesus Kristus. Selanjutnya, Allah anak yang kita sebut Yesus harus mati supaya dosa manusia dapat dihapuskan. Setelah tugasnya selesai, Yesus harus kembali ke surga. Dan ia berjanji mengirim Allah penolong bagi semua manusia dalam bentuk Roh Kudus. Kemudian Allah dalam bentuk Roh yang kudus tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan kehadirannya. Seperti angin, karya Roh Kudus selalu menghasilkan damai sejahtera. Sehingga kita yang mengatakan kita memiliki Roh Kudus harus membawa damai. Harus apa? Menurut kepada orang tua, harus rajin belajar, dan harus rajin beribadah. Roh Kudus yang sudah dimateraikan bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik, ayo kita lihat apa saja yang ada di sekitar rumah kita. Adik-adik bisa kan melihat ke langit? Adik-adik juga pasti bisa melihat pohon, burung yang berkicau. Bagaimana? Bagus kan? Nah, itu semua adalah karya Allah. Jadi, kesimpulan daripada firman kita pada hari ini, yang pertama, Paulus mau menekankan ajarannya supaya kita semua makin teguh imannya. Yang kedua, Allah Bapa menciptakan serta memelihara alam semesta dan segalanya baik dan sempurna. Yang ketiga, Allah anak yang datang ke dunia namanya Yesus harus mengorbankan nyawanya agar manusia selamat dan hidup kekal. Yang keempat, Allah yang berkarya dalam Roh Kudus menolong manusia untuk percaya dan menuntun kita.
Yang kelima, firman Allah dapat dibaca dalam Alkitab, sehingga kita harus rajin membaca firman Allah. Yang keenam, mari kita jadi pelopor untuk menjaga alam agar tetap lestari. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, Allah yang satu untuk karya yang berbeda, itulah Tritunggal. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana kami boleh bersama-sama mendengarkan tentang firman-Mu. Bapa di surga, tolonglah kami agar kami juga mampu menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau berdoa untuk adik-adik yang berada di rumah, agar Engkau tetap menolong mereka, mereka tetap boleh sehat, mereka tetap boleh setia melakukan semua tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang masih harus menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tolong mereka agar mereka juga mendapatkan sekolah yang terbaik yang mereka inginkan. Bantu mereka agar mereka juga boleh mendapatkan jalan dan fasilitas untuk semuanya itu. Kami juga mau berdoa untuk para orang tua yang masih tetap harus bekerja dari rumah. Tuhan tolong dan berkati. Bapak, kami mau berdoa untuk kesehatan adik-adik maupun orang tua serta kakak-kakak layan, agar Engkau mau tetap memelihara kami, agar kami juga tetap sehat, kami tetap boleh kuat menghadapi masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh semua bangsa di dunia ini. Kami juga mau berdoa agar Engkau menolong agar wabah COVID-19 ini dapat segera teratasi. Engkau bantu pemerintah kami Indonesia ini agar supaya mulai dari jenjang tertinggi sampai terendah dapat bahu-membahu memecahkan akan semua problem ini. Kami berdoa juga Tuhan agar Engkau menolong juga gereja kami di dalam pelayanannya agar tetap dapat memberi yang terbaik untuk setiap jemaatnya. Terima kasih Bapa di surga. Ini adalah doa dan syukur yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buang sampah sembarangan. Aduh, ini kan harusnya dibuang di tempat sampah, bukan sembarangan gini. Adik-adik, yang tadi tidak baik ya untuk dicontoh. Tugas adik-adik minggu ini adalah adik-adik harus membuang sampah pada tempatnya, bukan sembarangan. Nanti Mama tolong foto ya. Fotonya dikirim di grup masing-masing. Kakak-kakak tunggu. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan persembahan, kita masukkan ke celengan sambil kita menyanyi betapa kita tidak bersyukur.
adik-adik terimalah berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, ibadah telah selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.